Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, teman-teman yang sudah datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. So, kita akan membicarakan tentang pasien yang kemarin saya share di story IG ya. Pasien dengan nyeri dada dengan troponin I yang meningkat. So, ini adalah pasien kita. Pasien dengan nyeri dada, ya, nyeri dadanya khas ke arah koroner, troponinnya positif ya. Tensinya cukup baik dan jelas di sini ada ST depresi ya. Heart rate-nya cukup baik 73. Jadi mengingatkan aja bahwa manifestasi klinis dari coronary artery disease itu kan macam-macam ya. Jadi ada silent ischemic, asimptomatik ya. Pasiennya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ketika dilakukan CT scan, dia ada narrowing artery di beberapa tempat, gitu ya, stenosis di beberapa tempat, silent ischemia. Ada stable angina, kita teman-teman pada waktu aktivitas dia nyeri, pada waktu istirahat dia hilang. Ada yang dalam bentuk sebagai ACS, ya, non-STEMI unstable angina, STEMI. Ada yang muncul manifestasinya sebagai aritmia. Saya punya pasien hari ini, nanti kapan-kapan kita share ya. Itu dengan periodic VT kadang-kadang. Ya. Periodic VT, dan tapi pasiennya ada nyeri, nah, aritmia. Kemudian ada yang heart failure, dan ada yang sudden death. Dan ini adalah hal-hal yang ketika teman-teman nanti melihat seorang pasien datang ke klinik, kita melihat, ini bukan anginan ya. Bukan anginan bisa, tapi silent ischemia bisa. Jadi hal-hal ini yang harus kita pikirkan dari secara keseluruhan gitu. Ketika pada pasien heart failure, kita harus memikirkan ini ada CAD apa enggak ya. Itu karena salah satu harus kita pikirkan. Nah, ini mengingatkan aja, saya kira teman-teman sudah sering melihat slide ini bahwa ACS itu dibagi menjadi beberapa STEMI, ya, non-STEMI, ya, non-STEMI, non-ST elevasi ACS bisa dengan troponin yang meningkat atau normal troponinnya. Normal troponinnya berarti unstable angina, kalau meningkat berarti non-STEMI. Jadi kalau melihat ECG, yang kita perlu lihat adalah ini ECG yang normal, STEMI atau non-STEMI. Ya. Bentar. Siapa tahu Mbak Revi sudah masuk. ECG normal, ECG yang normal, STEMI atau non-STEMI, kita harus pikirkan tuh. Dan itu harus kita pilih dari awal, karena kalau pasien ini dengan STEMI, tapi kita tidak mendiagnosa sebagai STEMI, itu sangat fatal gitu. Sebaliknya juga sama, pasien itu tidak STEMI, tapi kita mendiagnosa sebagai STEMI, ya itu juga fatal. Jadi semuanya harus kalau bisa pas gitu ya. So kita mau lihat nih teman-teman di sini, nanti bisa chat ya, ini jawab di chat aja ya. Kalau menurut teman-teman, ini pasien jawabannya STEMI atau non-STEMI? Dah, tuh. Kalau menurut teman-teman ini STEMI atau non-STEMI? Atau yang lain? Boleh jawab di chat. Non-STEMI, non-STEMI, non-STEMI. Oke, overall menjawab ini sebagai non-STEMI. Oke, karena memang tidak ada ST elevasi yang khas banget, karena rata-rata ini ST depresi semua. Tapi ingat, kalau teman-teman masih membaca guideline, kita bisa lihat ST depresi yang diffuse, tapi ada ST elevasi di AVR. Apa itu? Nah, ini namanya adalah STEMI equivalent. STEMI equivalent dengan STEMI. Curiganya itu apa? Curiganya apa? Curiganya adalah suatu left main disease. Nah, curiganya itu adalah suatu left main disease ya. Ada yang menganggap ini sebagai non-STEMI ACS dengan very high risk ya. Ya itu sebenarnya sih masalah istilah aja. Karena ada beberapa pasien yang seperti ini ternyata bukan left main, ternyata dia triple vessel disease. Itu bisa. Dan tidak ada trombus, itu pernah kita dapat di pasien seperti ini. Ya. Jadi tidak selalu ST elevasi di AVR ini sebagai suatu pasti left main, itu pasti enggak. Ya. Tapi kita harus pikirkan bahwa pasien ini perlu tindakan segera. Tapi seperti ini perlu trombolitik enggak? Enggak, ya. Kalau kayak gini nih bukan yang STEMI yang khas masuk kriteria, ya masuknya harusnya angiografi ya. Itu menurut guidelines. Ya guideline itu enggak selalu benar ya, karena itu buatan manusia. Yang selalu benar itu kan kitab suci ya. Tapi artinya maksud saya itu sebagai pedoman lah.
Tapi jangan terlalu kaku juga memakai guideline. Tapi di satu sisi itu menjadi pedoman kita. Ya. Kemudian kalau ini, teman-teman melihat ini sebagai STEMI atau non-STEMI? Ayo. Non-STEMI atau STEMI? Ada yang jawab STEMI? Ada yang jawab non-STEMI? STEMI, STEMI, STEMI. Oke, rata-rata menjawab sebagai STEMI. Ya, kalau teman-teman menghitung ini di satu AVL nih ada 1 mili, maka ini STEMI. Ya. Tapi kalau toh ini tidak ada 1 mili, misalnya 0,5 mili, tetap harus kita pikirkan ini sebagai STEMI ekuivalen. Kenapa? Karena ada ST elevasi di satu AVL, tapi ada ST depresi di 3 dan AVF. Ini adalah khas untuk suatu, berarti ini benar-benar suatu ST elevasi. Kadang-kadang pada fase awal ini masih hanya 0,5 mili misalnya, tidak masuk ke kriteria STEMI yang di guideline, tapi sebenarnya ini sudah mengarah ke STEMI. Nah, kalau ini gimana? Ini STEMI atau non STEMI? ST depresi difus, ya, dan ST ada elevasi dengan di AVR. Ya, ini multivessel disease, kita sebut sebagai STEMI ekuivalen atau apapun lah. Intinya pasien seperti ini tuh kita harus lebih gampang mendorong beliau ke cath lab ya, karena ini pasti sesuatu yang kurang baik di sini. Ya, teman-teman nanti bisa baca lagi di buku-buku. Ya, kalau ini STEMI atau non STEMI? Pasien dengan chest pain, STEMI atau non STEMI? Ini lebih banyak ke non STEMI ya, karena langsung tak jawab ya ben ora kesuwen ya, sambil teman-teman juga jawab. Karena tidak ada ST elevasi yang khas, yang jelas ada ST depresi di LID 2, 3 dan AVF dengan T inversi ya. Ini T inversi yang lebih dari T inversi. Oke, kalau ini STEMI atau non STEMI? Ini harus bisa, ini gampang. Aspirin di 2 jam. STEMI atau non STEMI? Oke, STEMI. Very good. Ini memang kalau yang masuk ke ST elevasi 1 mili hanya di lead 3 ya. Lead 2 ini kurang lebih kalau dibandingkan dari sini hanya setengah mili, ini hanya setengah mili. Tapi kalau dengan ST depresi di satu AVL, nah ini mengarahnya ke STEMI ya. Ini kalau ngomong secara guideline dia tidak masuk, ini diterangkan di sini ya. Di sini ST elevasinya not meeting kriteria, terutama yang di sini enggak masuk kriteria. Tapi ada hiperakut T. Nah, ini harus hati-hati. Ini adalah awal dari STEMI, oklusi, dan ternyata dari angiografi didapatkan 99% stenosis RCA ya. Kemudian pasien kita juga ini, laki-laki 40 tahun nyeri dada 3 jam. STEMI atau non STEMI ini kira-kira kalau menurut teman-teman? Ini udah pernah tak keluarin di beberapa presentasi yang lalu, STEMI atau non STEMI? Kalau menurut guidelines, ini tidak masuk ke STEMI. Karena ST elevasi di lead V2, V3-nya itu nggak ada 2 mili. Di V2, V3-nya nggak ada 2 mili. Jadi kalau menurut guideline, dia nggak masuk STEMI. Kan STEMI kalau di atas 40 tahun, 2 mili ya. Ini nggak masuk. Yang V3 nggak masuk. V2 masuk 2 mili persis, kalau yang ini nggak ada. Jadi kalau ikut kriteria guideline nggak masuk. Tapi melihat presentasi dia 3 jam sebelum merasa sakit nyeri saat main badminton, artinya kemarin-kemarin nggak ada masalah dengan koroner, nggak ada masalah, maka kita asumsikan bahwa ini STEMI gitu. Tapi kalau kita mau melakukan trombolitik ya itu yang harus kita pikirkan dengan hati-hati, karena jangan sampai kita memberikan trombolitik pada pasien yang salah. Nah, ini harus dilakukan angiografi, dan dari angiografi memang sudah ada flow ya, jadi ada reperfusi spontan. Tapi masih ada kelihatan jelas ada trombus di LAD. Ada trombus di LAD, kemudian dilakukan pemasangan stent. Nah, ini juga pernah tak keluarkan. Ini STEMI atau non STEMI, teman-teman? Ini nyeri dada 30 menit yang lalu. STEMI atau non STEMI? Mungkin ada yang mau jawab, STEMI atau non STEMI?
STEMI. Oke, mengarahnya ke STEMI. Mengarahnya ke STEMI. Tapi kalau menurut guideline belum masuk tuh. Kriteria STEMI, ST elevasi di atas 1 mili di lead lain selain V2, V3 ya toh? Atau lead posterior yang khas di sini ya. Ini belum masuk nih. Tapi kalau kita lihat ada mulai ini T yang tinggi di atas R dengan pasien chest pain, ada T inversi di V2, V3. Nah, ini mengarahnya ke STEMI nih. Tapi memang karena pasien ini 30 menit baru datang ke sebuah rumah sakit, kemudian di EKG, dicek CKMB-nya normal. Dicek CKMB-nya normal. Oke, terima kasih Dokter Evi sudah masuk. Nanti ya tak jadikan host setelah ini deh. Jadi mungkin Dokter Evi kalau ada PowerPoint mau presentasi, saya terima kasih. Jadi pasien ini masuk ke rumah sakit kecil di Purwokerto, kemudian diakses sebagai GERD gitu. Karena pasiennya masih muda, usia masih 30 sekian tahun, ya, tidak ada faktor risiko sama sekali. Ya. Jadi dan CKB-nya normal. Nah, sayangnya tidak dilakukan EKG serial, pasien dipulangkan. Nah, baru masuk ke saya 7 September, berarti tadi kira-kira sekitar 2 minggu ya. 2 minggu lebih lah ya, 2 minggu lah, 2 minggu. Ini udah berubah banget ya di 2-3 AVF, yang tadi T tinggi, ya, sekarang sudah jadi T inversi. Nah, dengan ada gelombang Q kecil di sini. Nah, sudah perjalanan infaknya sudah jalan. Kemudian lihat tadi di V1, V2, ya, ini ST depresi, ini sekarang sudah jadi T yang tinggi. Nah, ini gelombang reperfusi dari STEMI. Nah, kita angiografi, ternyata dia ini subtotal occlusion di sini. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan stent di sini. Itulah sebabnya baca ECG itu sangat-sangat penting ya, supaya kita nggak miss gitu ya. Ini STEMI atau non STEMI? Nah, ini kalau teman-teman lihat ada V1, V2, V3 ada ST depresi. Ya ingat ya, ini posterior infark. Ini STEMI atau non STEMI? Nah, kalau lihat ada ST elevasi di 1 sama AVL, tapi belum masuk ke kriteria. Belum masuk ke kriteria, betul. Tapi ada ST depresi di 2, 3 AVF. Nah, ini resiprokal. Jadi 1 dan AVL. Nah, ini sama, ini posterior infark juga, resiprokal di sini harus hati-hati. Pokoknya kalau kayak gini ya jangan teman-teman anggap sebagai non STEMI. Ini teman-teman perlakuan sebagai STEMI. Masalah trombolitik atau angiografi lah itu tergantung dari keyakinan dari DPCP ya. Tapi kalau menurut saya teman-teman harus curiga ini sebagai STEMI posterior, kecuali dibuktikan tidak ya. Jadi lead posterior harus dicek. Jadi ini mengingatkan aja kepada teman-teman tentang resiprokal ya. Jadi ketika di 1 AVL ada ST elevasi, maka di 3 AVF akan ada ST depresi. Sebaliknya juga sama. ST elevasi di 3 AVF akan ST elevasi di 1 AVL. Karena ini adalah bayangan cermin ya. Bayangan cermin. Nah, ini ST elevasi di 2-3 AVF akan ada ST depresi di 1 AVL. Jadi, teman-teman kalau lihat ST depresi di 1 AVL, jangan pikirkan bahwa ini non STEMI ini. Enggak, ini kemungkinan adalah STEMI inferior. Kalau STEMI kita harus dorong dia ke cath lab atau kalau memang enggak ada kontraindikasi diberikan trombolitik kalau teman-teman yakin betul ya. Itu penting. Jadi ini mengingatkan aja bahwa inferior resiprokalnya di sini, posterior V1, V2, V3 tapi ST depresi di V1, V2, V3 ada ST elevasi di V7, V8, V9 ya. Nah ini V1, V2, nah, V7, V8, V9 di sini ya. Ini kebalikannya ini ya, ingat. Nah, jadi sekali lagi posterior wall beda ST depresi. Nah, nanti di V7, V8 ada ST elevasi. Ya, ingat ya. So, satu hal pada pasien dengan chest pain itu normal, kurang lebih ada 1/3 pasien itu normal, tapi ternyata dia masuk ke non-STEMI. Penting kalau kita bisa membandingkan dengan ECG sebelumnya, itu sangat penting. Ya. Kalau memang pertama-tama kelihatan normal, kita ulang lagi. Ya. Kita ulang, kalau diagnosanya tidak jelas, itu diulang. Karena kemungkinan bisa ada perubahan. Dan kalau ada ST depresi, kita harus pikirkan, ini resiprokal apa enggak? Itu penting. Ya, supaya kita tidak miss terhadap STEMI. So, gini pasien kita, nyeri dada, troponin positif, ini ECG-nya ya.
Iramanya irama sinus ya, kira-kira sekitar 70 kali per menit aksesnya, satu positif, AVF negatif, duanya bifasik lebih banyak ke atas. Oke lah, aksesnya LAD. QRS lebar nggak ada, PR interval masih normal, PR interval masih normal, QRS lebar nggak ada. Nah, sekarang masuk ke hipertrofi sama ACS. Kan langkahnya ada 7 tuh ya, teman-teman kalau baca. Oke, hipertrofi atau ACS. So, mana yang harus kita lihat nih kalau hipertrofinya? Sekarang menyinggung tentang hipertrofi sedikit. Nah, ini adalah terkait sama beberapa bacaan dari teman-teman semua. Ada yang iskemia, non-STEMI, ada iskemik lateral, betul, LAD, iskemik lateral, infak lateral, omi lateral, ya. Teman-teman, ada yang membaca LVH, very good, ya. ST depresi, LAD, LVH, tanda tanya, ya, betul, LAD, LAD, LVH, ya. Ada yang jawab AF, ya. Tapi overall teman-teman udah menduga ke arahnya ke arah iskemia atau left ventricle hypertrophy. Satu, apakah ini LVH? Kita mau lihat ya. Left atrial abnormality-nya tidak terlalu jelas ya, karena di sini masih bifasik, ini ke atas, ini ke bawah. Lead-2-nya bertakik, tapi nggak begitu jelas banget. Tapi mungkin ada bertakik sedikit, tapi 3 kotak atau lebih nih ya, nggak begitu jelas ya. Oke, jadi ada beberapa kriteria, dan kriteria yang paling sering teman-teman ingat adalah Sokololayan, yang nomor 1 terutama. RDV5 atau RV6 plus SV1 lebih dari sama dengan 35 kan? Nah, ini karena ini ke bawah sama ini, kalau ini ke bawahnya dalam, ini ke R-nya tinggi, nah LVH itu. Tapi ada satu kriteria Sokololayan mungkin teman-teman lupa, yaitu ada gelombang di AVL di atas 11 mm. Ini yang sering agak lupa. Dan paling sering kalau disertai dengan LV strain pattern. Ya, lihat ini. Ini dicantumkan di Sokololayan ini, Dr. Sokololayan, Dr. Layan ini tahun 1949, bro. Ya, ini lebih tua daripada ibu saya. Ibu saya tahun 51 lahir. Ini 1919 beliau udah nulis ini, dan kriteria Sokololayan itu masuknya tahun 1919, jadi lama banget. Kalian masih mau dah pakai kriteria yang lama banget gitu, seperti ini? Mau? Ya maulah dok, nggak apa-apa lah, yang penting bisa dipakai. Betul. Dan di sini tadi 35 ada di sini mana ya? Tak cari-cari kok nggak ketemu. 35 RV1 S2 25 atau lebih, kok nggak ada nih di semua lainnya. Tapi yang jelas nih saya mau menunjukkan nih loh tadi. AVL exit 11 mm ini ada di sini. Nah, nanti mungkin ada di kesimpulan kalau nggak salah tentang 35 itu. Tapi Dokter Sokololayan ini sudah menunjukkan bahwa AVL ini di atas 11 mm ya, itu curiganya ke left ventricle hypertrophy ya, sejak tahun 1999. Kita kadang lupa. Dan ternyata dengan penelitian terakhir, nah ini AVL ini benar nih, memang ini benar-benar satu lead yang paling gampang, paling simpel dan bisa menunjukkan left ventricle hypertrophy. Ini adalah penelitian EKG dikombinasikan dengan echo. Oke, dengan echo, dan kita lihat di sini, nah, berapa titik AVL yang itu menunjukkan ke arah suatu koroner gitu. Kok koroner? Left ventricle hypertrophy. Kalau pakai 11, maka spesifitas sangat tinggi, 98%. Itu pasti LVH. Tapi sensitivitasnya rendah. Nah, jadi yang kira-kira agak lumayan memakai kira-kira sekitar 5,5 mm dengan sensitivity 72, spesifity 70%. Tapi semakin dia tinggi, ya, teman-teman bisa lihat, semakin dia di atas 10, itu udah 96% spesifitas. Bahwa kemungkinan ini sebagai suatu left ventricle hypertrophy. 90% itu di atas 8,5%. 8,5 mili, 92% spesifitas. Jadi kalau teman-teman pengen yakin banget, 98%, ya, lebih tinggi daripada 90% di sini. Jadi kalau mau menyamakan dengan Sokololayan di sini, ya AVL
Di atas 8,5 udah masuk ke left ventricular hypertrophy. Kriteria Cornell 95%. Ya. Jadi kalau menyamakan dengan ini 9,5. Ada beberapa buku yang menulis 10 mm. Udah 10 mm itu LVA. Dan ini sesuai karena dia sensitivitasnya sudah spesifitasnya sudah 96%. Ya. Kemudian juga dengan cardiac MRI ini AVL ini, dan dia akhirnya menunjukkan, nah ini kalau di atas 10 mili maka spesifitasnya sangat tinggi, lebih pasti ini LVA di atas 10 mili. Nah, jadi mau pakai 11 milinya Dr. Sokolo Lion atau mau 10 mili LVH sudah boleh juga. Jadi kalau beliau ini bilang kalau kurang dari 0,5 pasti bukan LVH deh. Kalau 0,5 sampai 10 kita pakai Sokolo Lion atau Cornell atau yang lain gitu ya. Nah, kriteria Cornell saya kira teman-teman udah hafal, RAVL sama SDV3 di atas 28 pada pria dan 25 pada wanita. Ada kriteria baru, Pegorello-Presti, dulu pernah kita bahas lewat di YouTube juga ada. Kalau SD manapun plus SDV4 lebih dari 23, nah, itu suatu LVH. Nah, pada pasien kita ini, yang jelas adalah AVL di atas 11. Ya udah, dengan ada T inversi. Kemungkinan suatu pressure overload bisa. Tapi iskemik bisa nggak? Bisa aja. Nah, jadi kemungkinan itu masih tetap ada. So, kita kembali ke pasien kita. Troponinnya positif. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau cerita sedikit tentang troponin. Saya kira teman-teman juga sudah tahu, troponin itu tidak selalu jantung. Ada non-cardiac cause dari troponin. Saya pernah punya pasien, bukan pasien saya sih, pasien yang maaf, setelah pulang dari luar negeri, itu ngomong ke saya, gitu. Dok, dulu saya waktu opnam itu didiagnosa sebagai koroner di sini karena troponin saya tinggi. Tapi setelah di PCI itu saya masih sesek terus gitu. Kemudian saya ke Singapura. Aduh, aku ya rasanya pas beliau cerita nih rotok deg-degan. Nah, terus kenapa Bu kalau ke Singapura Bu? Saya ternyata di sana pulmonary emboli dok. Saya dilakukan CT scan dan ternyata saya pulmonary emboli. Dan ketika kemudian dilakukan tindakan di sana, baru seseknya hilang gitu. Oh gitu ya Bu? Iya. Ya, istilah hidup ya. Jadi itulah sebabnya kenapa ya, karena memang kadang-kadang kita fokus kalau troponin itu pasti koroner gitu. Padahal banyak sekali ini kardioversi, ini troponin juga naik. Cardiac surgery troponin juga naik. Chronic acute heart failure troponin juga naik. Aortic dissection troponin juga naik. Kardiomyopati juga naik. Tachyarrhythmia juga naik ya. Ini yang tadi ya. Ini juga ini ada di guidelines 2000 berapa ya, lupa aku. Jadi paling sering memang akut myocardial ischemia, atherosclerotic plaque, oke, dengan trombosis. Oke. Tapi ada banyak yang lain. Gangguan dengan supply and demand imbalance, misalnya coronary spasm, diseksi, bradyarrhythmia, shock, itu juga bisa karena suplainya kurang kan. Nah, troponinnya meningkat. Anemia, gagal nafas juga bisa, suplainya kurang akhirnya troponin meningkat. Aritmia, hypertension dengan atau tanpa LVH itu juga troponinnya meningkat. Jadi troponin meningkat tidak selalu yang ini. Dan kondisi jantung yang lain, bahkan juga systemic condition. Nah, ini artinya pulmonary emboli, kriteria L pasien, dan lain-lain. Lihat ini, pada pasien dengan maraton runners, itu troponin juga meningkat. Dan bisa mencapai level yang diagnostik untuk akut MA. Terutama pada yang kurang berlatih dan usia muda. Ya, penyebabnya ini. Ya, jadi intinya bisa aja tidak ada myocardial injury, bisa aja terkait dengan cardiac injury, tapi intinya tidak selalu suatu myocardial infark karena koroner. Nah, itulah sebabnya guidelines ya ini guideline yang nanti saya sebagai baseline itu guideline. Tapi kita boleh berbeda dari guideline, boleh. Karena pasien kita unik ya, jadi kita nggak harus selalu ikut guideline. Guideline harus ini enggak. Pasien kita unik, pasien kita itu masing-masing berbeda. Jadi kita harus memperlakukan mereka secara khusus. Setiap pasien harus spesial, ya. Prinsipnya buat teman-teman, setiap pasien harus spesial. Nggak bisa bahasanya dikebiah-uyah, ya, disamaratakan. So, perlu nggak loading double antiplatelet pada pasien kita ini? Nyeri dada, troponin positif, ECG-nya kayak tadi. Sebagian besar menjawab yes, perlu. Ya, memang kalau kita mendiagnosa ini sebagai non-STEMI ya perlu. Kalau guideline yang
di Indonesia sekarang. Tapi kalau kita ikut guideline di ESC, nah, di ESC 2020 itu saya mau cerita sedikit dengan double antiplatelet itu apa aja sih? Ada aspirin, ada ini clopidogrel, ticagrelor yang paling ada di paling udah familiar kan clopidogrel sama ticagrelor. Ingat ya, kalau mau loading, kalau mau dilakukan apa namanya tindakan ya 600 mg, 180 mg berarti ticagrelor. Onsetnya ini agak pelan, 2 sampai 6 jam. Kalau ticagrelor dia agak lebih cepat, setengah sampai 2 jam. Kalau untuk dilakukan tindakan dia lebih cepat. Tapi hilangnya ini lebih lama juga. Ini agak lama, 3-10 hari, ini 3-10 hari. Artinya, kalau ternyata pasien ini bukan suatu koroner dan kita belikan double antiplatelet, ternyata diagnosa kita salah, efek dari ini dua itu akan berlangsung sekian hari. Resiko bleeding dan lain-lain akan berlangsung sekian hari. Itu kalau kita keliru. Itulah sebabnya kenapa, nah ini, kalau mau melakukan operasi, itu di laser sejadinya 5 hari, clopidogrel ticagrelor. Karena tadi hilangnya 5 hari, paling tidak. Jadi artinya kalau bisa jangan keliru. Gitu. Begitu juga dengan pasien yang ternyata butuh CABG. Itu kan berarti kita nggak bisa melakukan emergency CABG. Cuma memang satu hal, di Eropa emergency CABG udah rutin ya. Tapi kalau di Indonesia emergency CABG itu masih sangat jarang. Mungkin hanya di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Jadi kalau menurut guidelines ya ini yang jelas yang ini dulu. Pretreatment bisa dipikirkan pada pasien yang sama sekali tidak akan dilakukan tindakan apapun. Ya udah, misalnya di rumah sakit tipe C, udah di situ, atau tipe B, atau tipe A, tapi memang pasiennya tidak mau dilakukan kateterisasi. Udah tidak akan dikateterisasi karena udah sepuh misalnya. Atau ada CKD, pasiennya tidak mau sampai terjadi resiko HD gitu. Ya udah, ya itu boleh dilakukan pretreatment, tapi kelasnya cuma 2B. Ingat, 2B. Karena tadi resiko bleeding-nya ada, meningkat ketika double antiplatelet. Ya. Jadi kalau menurut guideline ESC ini, tulisnya ini, it is not recommended untuk memberikan rutin pretreatment pada pasien yang anatomi koronernya tidak diketahui dan pasien mau ada kemungkinan dilakukan early invasive management. Jadi intinya kalau itu untuk sebuah rumah sakit yang maaf tanda kutip sudah cukup besar dan ada cath lab di situ, maka akan lebih baik diberikan klopi atau ticagrelornya di cath lab, bukan di UGD, bukan di ICU. Kalau memang mau dilakukan tindakan angiografi. Beda kalau memang sama sekali sejak awal sudah tidak ada tindakan angiografi, maka boleh diberikan double antiplatelet. Jadi teman-teman jangan otomatis gitu. Aku kalau kayak gini langsung tak DAPT. Jangan gitu. Teman-teman tahu ini karena kita di rumah sakit tipe C, di mana pasien nggak akan kita lakukan tindakan, ya udah. Dan aku yakin bahwa bleeding risk-nya rendah, ya satu harus dipikirkan ada di guideline ini. Aku nggak bisa ngomong itu secara detail. Bleeding risk-nya rendah, dan aku yakin pasien ini koroner. Gitu. Oke, di double antiplatelet. Bagaimana dengan pasien misalnya yang COVID, troponina tinggi ya jangan di double antiplatelet. Kalau mungkin itu miokarditis, ya. Jadi tidak harus selalu dilakukan double antiplatelet, ya. Pasiennya tenang-tenang, ECG-nya agak iskemik, ya. Nggak ada keluhan nyeri dada, troponina tinggi, pasiennya jelas COVID. Ayo diberikan double antiplatelet ya. Kalau saya itu nggak saya kasih. Oke, jadi ini tadi menegaskan ya antitrombotik treatment tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan. Kalau memang pasien mau dilakukan angiografi. Tapi kalau tidak mau dilakukan angiografi, boleh dipikirkan depend on bleeding risk. Kalau bleeding risk tinggi ya jangan diberikan, ya. Kenapa enggak pre-treatment? Ini sudah tak ulang lagi bahwa intinya kita harus memperhitungkan adalah ischemic risk dan bleeding risk. Ya, misalnya pada pasien yang bleeding risk-nya tinggi misalnya, ya, dia harus oral antikoagulan karena minum ada atrial fibrilasi atau dedimernya tinggi pada pasien dengan COVID misalnya, ya, CKD, nah, itu risk bleeding-nya juga meningkat. Nah, itu yang harus dilihat dari pasien ini. Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara antitrombotik dan risk bleeding. Ya. Kita ingin menekan terbentuknya trombus, tapi harus hati-hati.
Di ischemic risk, history of bleeding itu penting banget tuh. Usia lanjut, orangnya kurus, ya, anemia, beliau harus memakai steroid atau NSAID terus, maka risk bleeding tinggi. Ini adalah faktor-faktor yang harus kita pikirkan sebelum memberikan double antiplatelet. Jadi teman-teman boleh memberikan DAPT tapi dengan pemikiran risk and benefit. Ya. Dan tadi teman-teman harus tahu bahwa kalau di luar negeri, ingat, nah ini, tidak direkomendasikan, terutama kalau di Eropa ya, di mana sebagian besar akan menuju ke cath lab gitu ya. Kalau nggak menuju ke cath lab nggak apa-apa dikasih. Tadi saya sudah bilang ya. Nah kalau teman-teman kepingin kuliah khusus tentang personalized antiplatelet treatment ini ada di YouTube ya. Saya upload 8 Juni 2021. Oke, so kembali ke pasien kita. Masih nyeri pasca nitrat sublingual. Mau diberikan apa nih? Nitroglycerin pump atau isosorbit pump? Oke, sebagian teman-teman memilih NTG. Ya, very good. NTG itu bagus dan isosorbit juga bagus. Jadi tidak ada yang salah di sini. Semuanya benar. Asal teman-teman tahu bagaimana kinerja dari NTG sama isosorbit. Jadi sebagai ini kinerja dari nitrat secara umum ya, dia akan memberikan efek vasodilatasi, improvement collateral blood flow dan lain-lain. Nah, tapi apa sih bedanya NTG sama isosorbit? Ya, kita lihat hemodynamic effect dari isosorbit pada pasien dengan unstable angina. Jadi intinya NTG itu lebih cepat kerja, ya, tetapi lebih cepat hilang juga NTG itu, nitrat. Ya. Sementara kalau isosorbit dia lebih lama. Ingat, 8 sampai 12 kali longer than nitroglycerin. Hilangnya juga lebih lama. Ya, lebih lama. 8 sampai 12 kali. Jadi artinya kita harus tahu kalau kita memakai NTG, kita bisa stop and go cepat gitu. Tapi kalau isosorbit akan lebih lama. Ya kan? Bisa jam hitungannya. Ketika isosorbit kita stop, efeknya itu masih berlangsung beberapa jam ke depan. Jadi, tapi kalau beberapa penelitian lain bilang ini jurnal ini udah lama ya anunya karena memang nggak obat obat bukan obat yang menarik gitu ya, nggak ada duitnya makanya nggak ada yang meneliti gitu. Kan teman-teman telitilah inilah. Jadi kalau dari segi kestabilan hemodinamik, efek jangka panjang, ya, secara umum kalau menurut penelitian ini isosorbit lebih baik. Stabil hemodynamic effect. Jadi dia karena dia lebih bagus ya untuk blood pressure, heart rate dan lain-lain itu dia lebih baik. Terus ada lagi satu lagi, ini juga sama pasien dengan STEMI ya. Compare to nitroglycerin, prolong action sampai 12 jam, tidak mempengaruhi heart rate, blood pressure-nya relatif tidak terlalu terpengaruh ya, dan punya anti aritmik ini menurut penelitian ini. Ya, pada 115 pasien. Jadi kalau saya secara umum gini, dua-duanya boleh dipakai boleh. Adanya NTG ya pakai NTG, adanya ISN pakai ISN. Kalau pasien itu stabil, tensinya baik, teman-teman mau memakai efek jangka panjang yang lebih bagus, itu pakailah isosorbit. Ya, itu. Tapi kalau misalnya hemodinamiknya tidak stabil, ya, up and down, tidak jelas gitu, tiba-tiba bisa hipotensi atau menjurus ini kayaknya menuju ke arah shock atau apa, pakailah NDG. Karena begitu kita stop, efeknya langsung hilang. Tapi kalau pasiennya itu stabil, ejection fraction masih baik misalnya, isosorbit kalau dari penelitian tadi lebih baik. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Kalau guideline gimana? Di guideline tidak telah secara khusus dibilang. Ya. Oke, so obat-obat lain gimana? Tensinya tinggi dok, 150. Kasih amlodipin atau kasih bisoprolol? Ya, ini jelas secara patofisiologi ya kita harus pakai bisoprolol. Ya, karena dengan bisoprolol kita akan menekan heart rate, akan mengurangi oksigen demand ya. Nah, itu jauh bisoprolol. Amlodipin punya efek vasodilatasi, tapi pada pasien dengan ACS itu saya akan lebih memilih bisoprolol. Karena sesuai dengan patofisiologi dan guideline juga bilang beta blockers rekomendasi. Tapi kalaupun bukan heart failure pun mungkin akan saya berikan juga. Ya, misalnya pasiennya takikardi, kemudian masih nyeri, ya kita berikan aja.
Dok di guideline nggak bilang kalau EF-nya normal boleh dikatakan. Nggak harus semuanya harus ngikut ini gitu ya. Heparin atau LMH diberi enggak di UGD? Nah, ada perbedaan pola pikir antara STEMI dengan non-STEMI. Kalau pasien dengan STEMI, maka saya anjurkan teman-teman itu agresif. Saya anjurkan teman-teman agresif. Jadi kalau itu pasien jelas STEMI, yakin kita STEMI, di UGD sudah saya berikan heparin. Tuh, kalau di UGD. Tapi kalau pada pasien non-STEMI, saya biasanya saya lihat di ICU. Ya, sampai saya pasti betul bahwa ini non-STEMI-nya terkait dengan koroner, bukan yang lain. Saya tidak mau ada misdiagnosa. Jadi udah pasiennya ternyata diseksi aorta karena nyeri banget, ECG-nya ST depresi karena keterlibatan di ostia left main, gitu. Kita berikan heparin. Waduh, tambah repot. Ya. Itulah sebabnya saya kalau non-STEMI biasanya saya berikan di ICU, tidak di UGD. Boleh nggak misalnya dilakukan PCI jelas diberikan heparin, ya. Tapi sebelum dilakukan PCI boleh diberikan heparin. Parenteral anticoagulant recommended for all patient at the time of diagnosis. Jadi boleh diberikan di UGD boleh kalau teman-teman yakin betul. Ya. Tapi ingat ada risk bleeding di sini. Jadi kalau saya ini seni ya. Kalau saya biasanya pilih di ICU kalau non STEMI. Tapi kalau STEMI seringnya saya berikan di UGD. Ya. Bagaimana dengan pemberian statin? Lah ini asik nih. Statin yang mana nih? Karena semuanya berkontribusi pada memberi support ya. Ator 40 apa rosuvastatin 40. Ya. Secara umum kalau ini pasien dengan non STEMI, saya paling sering memakai atorvastatin 40 mg. Itu secara umum. Kecuali kalau pasien mau segera kita lakukan angiografi, ya, PCI. Nah, kadang-kadang saya berikan atorvastatin 80 mg. Terus terang saya belum pernah memberikan rosuvastatin 40 mg. Ya. Penelitiannya yang besar itu memang pada atorvastatin. Ya, lihat ini 171 pasien ya, Armida ACS pasien ini atorvastatin 80 mg cukup baik. Tapi pada penelitian yang terbaru Secure PCI ini lebih banyak lagi 4.000, ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap MACE. Ya, hanya antara 6,2 dibandingkan dengan 7,1 dan tidak signifikan. Jadi loading yang dosis tinggi banget sebenarnya 80 tidak sangat-sangat signifikan. Tapi secara patofisiologi sebenarnya masuk. Karena dia menekan inflamasi dan lain-lain, jadi mengurangi efek antitrombotik. Ya, itu harapannya demikian. Ya. Ini loading dose statin, ini atorvastatin ya juga sama. Ini yang tadi yang Secure PCI tadi, yang ini ya kelanjutannya Secure PCI. Rosuvastatin juga ada, tapi memang penelitiannya lebih kecil-kecil ya. 160 ini ya, rosuvastatin 40 mg ya. Cukup baik untuk menurunkan LDL kolesterol, tapi untuk MACE dia tidak bilang. Kemudian ini juga pada rosuvastatin 126 pasien cukup bagus. Rosuvastatin ini meta analisa kalau tidak salah ya, cukup baik. Rosuvastatin ini juga rosuvastatin cukup baik. Dan pada pasien primary PCI di Korea itu rosuvastatin juga cukup bagus ya. Ini rosuvastatin. Ada yang memberikan 40 mg ya, pada Korea. Jadi boleh juga. Cuma memang kalau ngomong hemat ya lebih hemat atorvastatin. Karena atorvastatin ada generiknya, ditanggung BPJS ya. Tapi kalau rosuvastatin enggak. Jadi memang secara umum saya lebih terbiasa dengan memberikan atorvastatin. Walaupun rosuvastatin sebenarnya bisa juga dengan berdasarkan penelitian. Intinya buat teman-teman, saya sih lebih gampang gini. Berilah pasien teman-teman tuh obat yang teman-teman kenal gitu. Kalau yang enggak begitu kenal itu harus hati-hati, pikirkan lagi dan lagi gitu. Ya. Jadi karena kalau teman-teman hafalnya misalnya beta blocker itu paling hafal efek samping bisoprolol, ya enggak apa-apa kasih bisoprolol aja. Tapi kalau misalnya teman-teman hafal semua golongan beta blocker lah, kalian boleh bervariasi gitu ya. Jadi gitu. Begitu juga dengan statin ini memang untuk ACS karena kebetulan yang tersedia atorvastatin, saya lebih banyak memakai atorvastatin. Sebenarnya boleh rosuvastatin. Jadi tadi itu jawabannya benar semua.
Tapi kalau pada waktu mau melakukan tindakan, sebenarnya atorvastatin 80 atau rosuvastatin 40. Ya. Oke. Nah, troponnya positif, perlu angiografi apa enggak? Itu pertanyaan tuh. Nah, kalau teman-teman mau melihat dia perlu angiografi apa enggak, ya jelas kita harus pastikan bahwa ini ACS-nya terkait koroner dan kemudian ada ini hemodynamic instability atau cardiogenic shock, chest pain, aritmia yang mechanical complication, aqueous failure dan yakin itu karena non ST elevasi ACS-nya, ST segmen depresi, ST elevasi di AVRP1. Nah, ini kurang dari 2 jam harus masuk cath lab. Ya. Kalau kurang dari 24 jam apa? Kalau pasiennya troponnya tinggi, nyeri dadanya sudah berkurang, tapi troponnya tinggi. Nah, kita harus pikirkan untuk masuk ke cath lab untuk dilakukan angiografi kurang dari 24 jam. Enaknya langsung ke cath lab atau mampir echo dulu untuk di ICU. Nah, sebagian besar agresif, yes, langsung ke cath lab. Kalau saya, kalau pasien dengan non ST elevasi ACS itu biasanya saya ambilkan dulu di ICU, tidak langsung ke cath lab. Karena tadi kecuali yang masuk ini dan kita yakin betul ada mekanisme masuk ke kanan. Kalau di sini biasanya masuk ke ICU, terutama karena saya perlu echo. Kebetulan echo di kami ini adanya di ICU. Ya. Bisa sih dimasukkan ke UGD, tapi lebih kompleks. Karena kebetulan poli jantung di Teluk Gerejo itu satu lantai sama ICU. Jadi begitu ada pasien non STEMI masuk ke ICU, saya bisa langsung echo tanpa harus turun ke UGD. Ya. Tapi sebenarnya bisa juga UGD. Jadi biasanya saya echo di ICU. Kalau memang everything yang lain itu oke, baru masuk ke cath lab. Ya. Lihat initial evaluation-nya termasuk non-invasive imaging. Jadi kalau di luar, mungkin di ketika teman-teman di UGD itu udah oke banget tentang echo juga, jadi mungkin di UGD di echo intip juga gitu. Mungkin yang di rumah sakit pendidikan langsung echo, oh nggak ada apa, nggak ada yang lain, bukan perikarditis, bukan yang lain, oke, so kita ke cath lab bisa aja. Ya. Tapi kalau secara real ya biasanya ke ICU baru dilakukan non invasif. Jadi tidak langsung ini langsung ke cath lab enggak. Tapi ini initial evaluasinya simptom ECG, HS tropi termasuk non invasive imaging, non invasive imaging. Baru masuk ke ini. Nah, ini invasive imaging. Nah, jadi echo sebenarnya menurut saya perlu kita lakukan karena lihat ada beberapa hal yang bahkan STEMI itu ternyata bukan ACS tuh. Nah, ini ada di YouTube teman-teman bisa lihat sendiri. Kebetulan pasiennya tentang hipertrofi kardiomiopati. Ini ada ST elevasi, ada ST depresinya. Ya, kalau teman-teman maaf ke susu ya repot nanti ya. Jadi echo itu sangat penting. Kalau butuh di emergency department. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan atau mungkin dokter Mbak Mbak Revi ada mau anu dok? Dokter Revi saya cari dulu ya. Di mana Mbak Revi? Mau saya jadikan ini. Halo Dokter Evi, mungkin Dokter Evi bisa memberikan tambahan buat teman-teman sebentar. Di mana tadi? Halo, ya Dok. Gimana Dok? Nggak apa-apa dok. Ini kalau boleh sih saya mau ini aja dok share sedikit Oke, dok. siap. Eh, Monggo Dok, silakan. Maaf dok ini agak rembes sudah malam soalnya tadi habis praktek. Nggak apa ya dok ya. Oh, Dok. Oke, siap. Ini sih jadi ingat sesuatu dok. Jadi kebetulan saya ada pasien menarik ya dok. Ini jadi ini dok. Persis kayak katanya dokter Yusuf tadi ya. Jadi ada pasien yang perlu diingat tuh nggak semua pasien dengan gambaran iskemi itu selalu melulu PCK ya. Nggak semua pasien dengan keluhan emboli paru keluhannya selalu sesek. Saya setuju dok. Jadi ini ada
perempuan, kasus saya sendiri nih, Dok, ini kebetulan saya bawakan di workshop CT kemarin. Jadi ada perempuan 56 tahun itu keluhannya sesek ke IGD, sesek, dadanya nggak enak. Tapi kalau disaturasi ya saturasinya ya nggak terlalu jelek juga, biasa aja, sianosis juga nggak. Dia gelisah, datang itu katanya saking dadanya itu nggak enak. Tak tanya, "Nyeri ta, Bu?" "Enggak, Gimana ya, pokoknya nggak enak, dia cuman gitu toh. Terus, dirawat dengan paru, kebetulan ada wheezing juga, ya sudah diakses sebagai asma, ECG-nya gambarannya ada gambaran seperti iskemi ya, Dok, ya. Loh Duh, ini laptop saya agak kursornya agak error. Jadi ini kayak gambaran iskemi-iskemi di inferior. Nah, kok yang dilalah pasien ini akhirnya, mohon maaf, aduh, keyboard-nya error. Jadi, gambarnya seperti iskemia di anteroseptal dan inferior. Kemudian pasien ini, sudah kami lakukan echo juga, echonya itu gambarannya seperti ini, Dok. Jadi echonya gambarnya normokinetik, memang, kalau dari 4 chamber itu nggak kelihatan ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, gambaran ini aduh. Jadi gambaran di sini 4 chamber-nya ini nggak terlalu RARV-nya yang besar, nggak, jadi masih kayak echo normal. Memang kalau dari potongan yang ini memang sepintas kayak RV-nya sudah mulai agak besar, cuman harus, benar-benar notice mungkin ya, baru 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 bisa ngeh kalau ini RV-nya agak besar. Jadi singkat kata pasien ini kami pulangkan, setelah perawatan 5 hari di, MRS yang pertama. Waktu itu dari paru juga sudah ACC KRS karena wheezing-nya sudah tidak ada, dari jantung kok ya saya pikir echonya baik, echonya normal, kebetulan pasien ini di rumah sakit tipe C ya, jadi fasilitasnya nggak ada, CT kardiak itu nggak ada, cath lab itu nggak ada. Kami ada echo di situ dan waktu itu saya suspek sebagai PJK dengan gambaran iskemia itu tadi. Memang secara usia juga sudah pantas. Nah, kemudian pagi hari pasiennya dipulangkan, malamnya dia datang lagi ke ECG dengan keluhan, nyeri dada lagi. Nyeri dada, pokoknya, kalau nyeri dada yang khas chest pain-nya koroner itu enggak, cuman dadanya enggak enak, rasanya sesek. Tapi kalau dicek ronki juga nggak ada ronkinya, dicek saturasi juga saturasinya baik, pasiennya tapi cenderung tensinya mepet-mepet 90-an. Akhirnya saya putuskan gambaran ECG-nya juga berubah, mungkin teman-teman bisa notice di sini ya. ECG pertama ini di anteroseptalnya kan gambarannya seperti iskemia. Ini. Kemudian MRS kedua seperti agak slightly ST elevation di V1 sampai V4. Saya mikir, kok ECG-nya berubah ya? Aneh ya, saya cekkan troponin juga troponinnya negatif waktu itu. Terus foto toraknya ini juga dilihat, foto toraknya kalau dibilang dekom juga nggak dekom, memang prominent ya, tapi nggak dekom juga. Terus kakinya juga nggak bengkak. Terus pasien ini kenapa? Akhirnya pasien ini kami rujuk ke rumah sakit tipe B, kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit tipe B, akhirnya memang kita harus tentukan ya, ini memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, CT. Ini dari kalsium skornya 0. Kalau sudah kelihatan kalsium skornya 0, ini apa kira-kira? Koroner ya sangat kecil kemungkinannya kalsium skornya 0. Ini kami lakukan dengan kontras ya. Ini kontras kita fokus ke koronernya dulu. Koronernya mulus ya. Jadi kalau Dokter Yusuf bilang tadi ada pasien yang tadi ya Dok ya ke Singapura itu dilakukan CT. Ini kita lakukan CT, pasiennya karena nggak jelas ini pasien apa, lakukan CT, koronernya mulus semua. Ini dari LAD-nya mulus, kemudian ini sirkumfleksnya mulus, RCA-nya sangat mulus sekali. Terus kita coba lihat, perhatikan lagi di sini ada emboli paru yang ternyata embolinya sangat besar. Kalau teman-teman lihat di sini, emboli paru tuh gimana sih? Ya ini nih emboli paru. Jadi ini pembuluh darah pulmonal yang ternyata di dalamnya ini ada bagian yang tidak terisi adalah emboli. Jadi embolinya ini kanan kiri dan lebih berat ke sisi kiri. Ini sampai ke perifer ini nggak ada isinya. Dan anehnya pasien ini kakinya itu nggak bengkak, nggak ternotis ada DVT, kemudian echonya juga baik,
eee, foto toraknya juga dibilang clear lung juga enggak, keluhannya hanya nyeri dada yang atipikal kayak gitu. COVID bukan, Dok? ECG-nya dalam Bukan COVID? kenapa? Bukan Covid, Dok. Setelah saya anamnesis, jadi begitu keluar dari ruang CT langsung tak lihat. Begitu lihat emboli paru yang sebesar itu, anaknya saya panggil, "Mbak, ayo Mbak cerita, ibumu dulu pernah operasi kandungan apa enggak?" Saya gitu, Dok. Terus Hmm. dia bilang, "Iya Dok, 5 tahun lalu." Loh, aku gitu. Jadi kayak, eee, apa ya Dok, mungkin semacam kronik 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 PE? apa, kronik embolik yang udah lama ya Dok. Jadi dulu pernah riwayat operasi kandungan gitu dan ya ada. Jadi memang kalau Dokter Yusuf tadi bilang sih, memang kadang gambaran ECG ini untuk ini kan adik-adik GP ya, Dok, ya, teman-teman dokter umum, mungkin adik-adik koas. Jadi memang, kecenderungannya adalah setiap kali kita dapat konsulan pasien dari IGD, semua iskemi itu dibaca koroner. Setuju ya, Dok, ya? Maksudnya Iya, ya, betul. kebanyakan kayak gitu. Memang kita precaution yang pertama koroner saya setuju karena itu mungkin mengancam nyawa, itu sudah benar langkahnya. Tapi tidak semua ST depresi atau T inversi itu adalah kausanya karena PJK. Banyak hal yang lain, misalkan emboli paru yang juga luas itu juga menimbulkan mungkin gambarannya seperti strain juga bisa. Strain dari right ventricle juga di inferior itu gambaran, iskemi di inferior itu juga gambarannya salah satu, apa ya Dok ya, strain dari RV juga gambarannya bisa Betul, betul. Eee, iskemi di inferior. Memang gambaran emboli paru nggak selalu yang seindah S1, QT, T3 itu juga nggak semua ternyata kayak gitu, dan ternyata nggak semua emboli paru harus kakinya DVT yang kayak gimana. Jadi case by case memang dan, pada perkembangannya memang kalau kita hanya melihat ECG saja itu pasti seperti kata Dokter Yusuf bilang tadi itu akan banyak miss-nya. Kita harus meng-combine dengan pemeriksaan lain dan keluhan-keluhan yang lain. Pasien-pasien CVE pun, CVE emboli, CVE entah itu ICH, trombotik, itu pun gambaran ECG-nya juga seringkali iskemi. Entah dari memang proses aterosklerosisnya sendiri yang by pathophysiology itu sama ya struktur trombotik dengan, PJK, koroner itu kan juga penyakit vessel ya, Dok, ya. Pasti gambarnya sedikit banyak pasien-pasien yang struknya trombotik biasanya gambarannya juga iskemi. Pasien-pasien yang ICH pun karena biasanya tensinya tinggi gambarnya mungkin strain juga. Dan pasien-pasien yang dengan LVH tidak menutup kemungkinan mungkin dia juga ada koronernya. Jadi, memang, sensitivitas dan spesifitas ECG itu kan enggak 100%. Makanya itu, teman-teman di sini mendapatkan gambaran ini iskemi, mungkin pesannya tidak menutup ini ya, Dok, menjadi kacamata kuda, "Oh, ini pasti koroner," tapi DD itu sangat banyak, termasuk hipertrofi kardiomiopati dan lain-lain. Tadi, Dokter Yusuf pasti lebih tahu kriterianya dengan lebih detail ya adik-adik di sini, DD-nya banyak itu pesan saya, dan semakin ke sini, ke arah sini, pemeriksaan imaging itu menjadi hal yang sangat vital, Dok, menurut saya juga. Karena, jangan sampai kadang kita tuh, gini, misalkan pasien ini chest pain, kemudian dipasang stent, kebetulan pasiennya ada stenosisnya. Lah, tapi Mhm. apakah iya stenosisnya chest pain-nya terkait dengan stenosisnya? Kan nggak selalu juga, Dok. Iya, Masalahnya kan FFR juga kan belum rutin dilakukan. Heeh, imaging dengan FFR juga masih dikembangkan kayak gitu sih. Jadi ya paling enggak, anamnesis ya back to basic ya, Dok, ya, anamnesis, kemudian echo echo, kemudian kalau memang di rumah sakitnya ada CT, wah itu lebih cantik lagi untuk kasus-kasus yang memang bukan perlu urgent ya, kalau memang kasusnya kayak STEMI ya harus memang kateterisasi sesegera mungkin. Kemudian kasus-kasus, unstable yang memang low risk ya mungkin, bisa dilakukan CT dulu, tapi kalau NSTEM yang sudah high risk, very high risk ya memang harus PCI kayak gitu mungkin, Dok, tambahan dari saya. oke, terima kasih Dokter Evi, ya sangat mencerahkan. Ya, buat teman-teman semoga apa yang disampaikan oleh, Dokter Evi ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman bahwa nggak semuanya adalah suatu,
non STEMI karena koroner ya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman semua. Ada beberapa diagnosa banding yang harus dipikirkan. Oke, saya kira cukup demikian Dokter Evi. Terima kasih sudah bergabung di sini. Teman-teman juga kayaknya udah ngantuk semua, termasuk saya, termasuk dokter juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke. Sekian dulu, Dok. Ya Dok, matur nuwun. Oke, Waalaikumsalam. sami-sami. Terima Waalaikumsalam kasih Dok wabarakatuh. pencerahannya. Oke. Malam, monggo.